Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Lembaga Jasa Keuangan untuk kelas 10 bagian kedua. Bagian pertamanya kita sudah membahas tentang OJK dan perbankan. Yang ketiga, asuransi adalah perjanjian seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Penanggung siapa? Penanggung adalah pihak asuransi. Tertanggung adalah orang yang mendaftarkan diri ke asuransi. Paham ya? Jadi, seorang yang penanggung, jadi di sini pihak asuransi mengikatkan diri kepada orang yang mendaftar kepada pihak asuransi. Fungsi utama membagi resiko dan mengumpulkan dana. Membagi resiko itu pasti ada 2 atau lebih pihak. Membaginya siapa dan siapa? Penanggung dan tertanggung, atau pihak asuransi dan orang yang mendaftarkan diri ke asuransi. Mengumpulkan dana. Jadi pihak asuransi itu mengumpulkan dana dari siapa? Dari orang yang mendaftarkan diri ke asuransi. Oh, jadi asuransi itu nggak gratis, Bu. Nggak, asuransi bayar. Tiap bulan, tiap minggu, atau tiap tahun. Fungsi sekunder mendorong pertumbuhan usaha. Kenapa bisa mendorong pertumbuhan usaha? Karena biasanya kalau sudah diasuransikan, dia tenang, sehingga dia bisa berkonsentrasi pada usahanya. Begitu. Perannya memberikan keamanan, yang kedua menghasilkan dana, ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi karena adanya fungsi sekunder. Selanjutnya, produk asuransi. Produk asuransi di sini ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu seperti kematian dan kecelakaan. Misal si Z ini kepala keluarga, mencari nafkah. Dia mengasuransikan jiwanya. Nah, terus uang dari asuransi ini akan keluar jika si Z itu meninggal atau kecelakaan. Bu, kalau misalnya si Z meninggal, terus uangnya buat siapa dong, Bu? Uangnya itu buat keluarganya. Jadi, kenapa itu tadi ada merasa aman? Tadi kan udah dijelasin ada merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena itu tadi ketika dia merasa aman, oh nanti ketika aku meninggal, pikiran si Z, aku sudah tidak memikirkan keluarga. Karena apa? Uang asuransi akan keluar gitu. Jadi, atau kecelakaan. Nah, ketika si Z kecelakaan, dia dapat kompensasinya dari asuransi. Uangnya, Bu, uang yang sudah kita setorkan ke pihak asuransi. Jadi itu sama aja kayak nabung gitu loh, Nak. Jadi nabung itu tapi dalam bentuknya ini, ada 4 ini. Yang kedua, kesehatan. Contohnya seperti BPJS, tahu kan? Jadi kita bayar tuh tiap bulan. Kalau nggak sakit, ya kita nggak bisa pakai. Bisa ambil? Ya nggak bisa diambil. Jadi hanya buat kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita baru bisa nih pakai produk BPJS. Kalau kita nggak meninggal atau nggak kecelakaan, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini uangnya keluar, harus mengalami ini dulu. Lalu yang menerima jika meninggal adalah pihak keluarga. Yang ketiga, kendaraan. Jadi
Asuransi untuk kendaraan itu, ya kendaraan yang mengalaminya. Seperti motor atau mobilnya yang mahal, itu diasuransikan. Lalu jika mengalami kecelakaan atau rusak, maka pihak asuransi yang akan menanggungnya. Tapi ingat ya, kita tiap bulan tetap bayar. Kita mendaftar. Yang ketiga, pendidikan. Jadi uang asuransi ini bisa keluar jika dalam bentuk pendidikan. Pendidikannya misal SD. Oh, nanti ketika kita nih masih kecil, orang tua udah mengasuransikan untuk pendidikan. Oh, ketika anaknya masuk SD, uangnya keluar. Fungsinya buat apa? Untuk pendidikan. Ketika nanti anaknya lulus SD mau SMP, uang pendidikannya keluar. Pendidikan asuransi namanya. Oh, mobilnya rusak karena kecelakaan. Pihak asuransi namanya produk asuransi kendaraan. Kalau kesehatan ini. Itu semua sama seperti tabungan, tapi tergantung kita memilihnya apa. Kalau misalnya buat kesehatan berarti BPJS. Jadi kalau nggak sakit nggak bisa diambil Bu uangnya, nggak bisa diambil. Yuk selanjutnya. Dana pensiun adalah badan usaha dan menjalankan program yang menjanjikan untuk masa tua. Jadi dana pensiun itu seperti namanya, dia untuk hari tua nanti. Peranannya menyediakan biaya untuk hari tua, sarana peningkatan ekonomi, menambah dan motivasi ketenaga kerjaan. Yang ini udah. Yang kedua, sarana peningkatan ekonomi. Karena nanti kalau misalnya udah tua, kan nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, dapat duitnya kan nggak ada. Jadi bisa meningkatkan perekonomian ketika sudah tua. Begitu. Lalu menambah motivasi dan ketenaga kerjaan. Jadi biasanya rata-rata orang itu mau bekerja karena ada dana pensiunnya juga. Jadi kalau dia batas usia bekerja kan 60 tahun. Jadi kalau misalnya dia udah punya dana pensiunnya, dia nggak memikirkan, oh nanti saya tua kerja apa ya, gitu. Yang kelima, lembaga pembiayaan menyediakan dana atau barang modal. Jadi lembaga pembiayaan ini sifatnya adalah menyediakan uang atau barang modal. Barang modal contoh. Misal mau buat pabrik, butuh mesin. Nah, itu disebut barang modal. Kalau menyediakan dana, ya uangnya berupa uang. Prinsip kerja pembiayaan yaitu pertama karakter. Jadi nggak semua lembaga pembiayaan itu oh saya mau ikut sih lembaga pembiayaan gitu. Enggak semua orang bisa, tapi dilihat dulu karakter. Karakternya itu gimana kepribadiannya, ditinjau dulu. Baik atau enggak sih ini? Terus kemampuan untuk membayarnya. Kapasitinya itu gimana? Kira-kira kalau dikasih pinjaman 50 juta dia mampu bayar nggak ya? Gitu. Kapital adalah modal yang dimiliki. Nah, sebelum dia minjem duit, dia itu punya modalnya apa? Apa jangan-jangan dia nggak punya sama sekali? Terus kalau nggak punya sama sekali nanti kemampuan bayarnya gimana dong? Gitu. Kolateral itu jaminan yang dimiliki.
Jadi kalau mau, ke lembaga pembiayaan itu jaminannya apa? Apa kendaraannya, apa rumahnya, atau tanahnya. Nah, itu ada jaminannya. Kondisi ekonominya tuh gimana? Sulit enggak? Atau jangan-jangan dia lagi sulit banget, terus dia tidak memiliki modal sama sekali. Aduh, kemampuan bayarnya berapa ini berarti? Oh, tapi ternyata dia orangnya rajin ini dan ini gitu misal. Ini tuh biasanya dilihatnya itu ditinjau langsung. Atau kalau karakter itu biasanya nanya dengan orang-orang sekitarnya. Oh, maaf nih ya. Lembaga pembiayaan itu sudah bisa kita lakukan seperti di Play Store itu ada Kredivo. Itu ya, Kredivo adalah salah satu lembaga pembiayaan online yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi di pertemuan pertama Ibu sudah bilang jika aplikasi tentang lembaga keuangan yang tidak ada lambang OJK-nya berarti ada kemungkinan itu penipuan karena tidak diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah Kredivo. Kredivo adalah lembaga pembiayaan yang sudah diawasi oleh OJK. Jadi dia aman kemungkinan. Yang selanjutnya ada Penggadaian. Penggadaian adalah badan usaha resmi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk gadai. Jadi, di sini adalah barang. Barang yang ditukar dengan uang. Ya, barang yang ditukar dengan uang. Misal nanti kalian kuliah, mau pulang kampung nih, punya laptop atau punya motor. Aduh, daripada takut di kosan motornya, mending ditaruh di Pegadaian, digadein. Nanti 1 bulan, kan liburnya 1 bulan nih, digadein di Penggadaian. Uangnya bisa ditabung atau dipakai buat pulang. Terus ketika sampai lagi di kosan, motornya ditebus itu. Bu, ada bunganya nggak? Ada biaya keterlambatan juga dalam Pegadaian ini. Ya. Lalu fungsinya yang pertama mengelola penyaluran uang, yang kedua mengawasi pengelolaan perusahaan, yang ketiga mengelola organisasi, dan yang keempat pasti mengelola keuangan. Penyaluran uang itu tadi menyalurkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan menggadaikan barang. Mengawasi. Nah, ketika itu yang meminjam perusahaan, itu diawasi pengelolaannya itu gimana uangnya. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dirangkum ya, dan minggu depan ulangan dengan menggunakan Google Form untuk materi lembaga jasa keuangan. Dipelajari aja dari video pertama dan video kedua ini. Soalnya nggak jauh-jauh dari ini. Oke, thanks for my video. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada, ya, dan jauhi kerumunan.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.